على هذه الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 24 baris ke-6 dari atas ke bawah. Dan jika dikata ada orang yang ngomong, hamba aku ini taklid mengikut Imam Hanafi. Ada orang ngomong, aku bertaklid, arti bertaklid mengikut Imam Hanafi. Atau Imam Hanafi yang mengharuskan, membolehkan dengan 3 orang, artinya sembahyang Jumat itu menurut Imam Hanafi 3 orang saja boleh. Ingat. Menurut Imam Hanafi 3 orang saja sembahyang Jumat itu boleh. Ingatlah, menurut Imam Hanafi. Ada orang yang mengerjakan sembahyang Jumat, dia membolehkan, kami katanya ikut Imam Hanafi yang membolehkan 3 orang saja cukup, artinya sah sembahyang Jumat. Kan begini, Bapak Ibu, pembahasan kita pada pertemuan dulu, tidak bisa sembahyang Jumat itu kecuali harus 40 orang. Itu pengajian kita yang sebelum-sebelumnya. Andai kata kurang dari 40 orang, maka sembahyang Jumatnya setelah itu ganti sembahyang Zuhur. Itu peraturannya. Lalu ada orang ngomong, kami jadi sembahyang Jumat 3 orang saja dan sah, boleh. Kami ikut pemahaman Imam Hanafi yang membolehkan 3 orang saja cukup sembahyang Jumat. Lalu dia beralasan Imam Hanafi itu bujur juga, dia Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tuh alasannya. Belum selesai lagi, baca kitab jangan terputus-putus, bahaya. Orang apabila membaca kitab harus dikuasai alasan setelahnya, permasalahan sebelumnya. Kalau orang membaca kitab ngembang, pahamannya akan bermasalah dan membingungkan. Itu risiko orang yang membaca kitab ngembang, pemahamannya nanti bermasalah, lalu akhirnya membingungkan. Kalau dia menghadapi orang yang beralasan seperti ini gimana? Kami di sembahyang 3 orang saja, kami mengikuti pahaman Imam Hanafi, karena Imam Hanafi membolehkan 3 orang saja cukup sembahyang Jumat. Sedangkan pahaman Imam Syafi'i tidak boleh, harus 40 orang. Itu pun harus mukim orangnya berdomisili di tempat itu. Imamnya fasih, khotibnya pun fasih menurut pahaman Imam Syafi'i. Bagaimana orang yang berdalil sedangkan Imam Hanafi 3 orang saja sudah sah sembahyang Jumat? Kami jadi 3 orang sembahyang Jumat, kami mengikuti pahaman Imam Hanafi. Teruskan lagi. Belum ada kesimpulan, belum. Kita baca kitab terus dulu. Atau tak
taklid itu mengikut Imam Maliki yang mengharuskan, yang membolehkan 8 orang. Imam Maliki cukup sembahyang Jumat itu 8 orang saja sah sembahyang Jumatnya menurut Imam Maliki. Imam Maliki kata orang yang beralasan tadi, kami 8 orang saja cukup sembahyang Jumat sah. Kenapa? Karena kami ikut Imam Maliki. Imam Maliki 8 orang saja sah sembahyang Jumat. Sedangkan Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Gurunya orang awam terpengaruh. Orang awam terpengaruh. Ada yang 3 orang saja sah sembahyang Jumat. Kenapa? Ikut Imam Hanafi. Ada yang 8 orang saja sah sembahyang Jumat, ikut Imam Maliki. Sedangkan Imam Maliki kata orang itu gurunya Imam Syafi'i. Hebat Imam Maliki, hebat Imam Syafi'i. Karena Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hanya murid Imam Maliki. Ini numpang gila. Belum selesai, belum. Kita teruskan lagi. Atau 12 orang, 12 orang, atau 20 orang, pokoknya tadi sampai 40. Itu pun tiada sah pula taklidnya. Garis bawah, beralasan mengikut Imam Hanafi dengan 3 orang saja cukup sembahyang Jumat, beralasan ikut Imam Maliki 8 orang saja sudah boleh sembahyang Jumat, atau 12 orang atau 20 orang. Alasan itu garis bawahi tidak sah. Tapi menurut Imam Maliki kan membolehkan 12 orang sembahyang Jumat saja, atau 8 orang atau 20 orang. Imam Hanafi 3 orang saja sudah cukup boleh sembahyang Jumat. Apakah Imam Hanafi Imam Maliki salah? Kenapa malah tidak sah? Kenapa malah tidak sah? Nah, ini malam ini belajar perbandingan pendapat. Ulun yakin orang mengkada tapi mengerti kitab terpengaruh nih. Kalimat ini pernyataan ini, pernyataan. Imam Maliki aja 8 orang sah, 12 orang sah, 20 orang sah, nggak harus 40 orang. Apalagi Imam Hanafi 3 orang saja sah sembahyang Jumat. Sedangkan pengajian kita terdahulu, apabila kurang 40 orang sembahyang Jumatnya, setelah itu sembahyang zuhur. Itu jangan lupa lah, jangan lupa ya, kita di pengajian. Ya jangan lupa, alasan-alasannya jangan lupa. Karena nanti di akhir zaman, kita sudah hidup di akhir zaman, banyak maaf. Keilmuan Islam ini dibuat bingung oleh orang yang numpang. Ada selesai membaca kitab itu, ada selesai bergurunya, ada jelas keberanian, keyakinan menurut dia. Ternyata jawabannya tiada sah pula taklidnya. Alasan mengikut Imam Hanafi 3 orang saja sah sembahyang Jumat. Alasan mengikut Imam Maliki 8 orang saja sah sembahyang Jumat, atau 12 orang atau 20 orang. Itu katanya sudah sah sembahyang Jumat. Sambungannya tetap tiada sah pula. Kenapa jadi tidak sah? Nih di sini. Garis bawah ini ya. Karena tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Karena tidak ada yang tahu
Kenapa maka Imam Hanafi membolehkan 3 orang saja sudah sah sembahyang Jumat? Kenapa maka Imam Maliki 8 orang atau 12 orang atau 20 orang sudah sah sembahyang Jumat? Si orang yang beralasan itu dia tidak tahu sebenarnya ada apa dengan pemahaman Imam Hanafi atau Imam Maliki. Hukum yang sebenarnya itu siapa tahu? Makanya jawaban ulun, kalau hendak memahami perbedaan pendapat, wajib belajar dulu secara selesai mazhab Hanafi. Harus belajar dulu sampai selesai pemahaman Imam Maliki. Harus belajar dulu sampai selesai pemahaman Imam Hambali. Kita ini hidup di Indonesia. Mayoritas ulama kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Kenapa maka ada orang membawa di masyarakat boleh pindah ke madzhab Hanafi, sedangkan si orang itu ada dalam pemahaman Hanafi, pasti dia mencari yang mudah sesuai selera. Yuk, hadir. Nih pengajian kita malam ini ilmiah nih. Pasti dia mencari yang mudah-mudah sesuai selera. Ulun ketika berhadapan dengan orang yang seperti itu, ulun bertanya, dia berdalil boleh sembahyang Jumat hanya 3 orang mengikut Imam Hanafi. Pertanyaan ulun, dia sudah mempelajari secara keseluruhan pahaman Hanafi. Oh gitu dulu. Kalau dia mempelajari secara keseluruhan pahaman Imam Hanafi, ulun bertanya, dia berudur pakai Imam Hanafi enggak? Dia kepala bodoh Imam Hanafi. Yang sulit-sulit kamu tanya juga. Ayo, harus sebiji kepala. Perempuan sebiji kepala juga. Seluruh kepala wajib kena air. Karena madzhab Hanafi di ketika berwudu berat. Nah, ulun yang beratnya itu ada ikut. Nah, selera ada. Ketahuan dalam pemahaman. Ini namanya mencari yang mudah-mudah saja. Imam Hanafi tahu lah ya, witir wajib, sembahyang witir wajib. Imam Hanafi, pian kalau memberi masyarakat ke madzhab Hanafi, pian harus mengajarkan di masyarakat bahwa sembahyang witir itu wajib. Pian sembahyang witir lah. Kadang-kadang, dia kurang terus sungai, makal juga. Kalau makal, apa makal? Ini baik gue nak untuk kadang-kadang. Ulun ini kadang-kadang ada benturan-benturan pemahaman lawan orang-orang yang seperti itu. Ulun bawa kitabnya. Guru ini sedikit-sedikit kitab. Jawaban betul. Justru yang berhafal ada kitab. Jadi guru untuk ada kitab. Jadi guru untuk ada kitab itu paling nyaman. Kalau jadi guru terikat dengan teks dan kitab, enggak sembarangan. Jadi guru kalau paham kitab, nyaman. Tapi tanggung jawab. Penampilannya kita, pulangnya kadang-kadang. Ini akibat tidak mempelajari pemahaman Hanafi secara keseluruhan. Tidak salah. Makanya kemarin zakat fitrah pakai duit tidak salah. Pasti mencari yang enak-enak.
Bisa kita tadi berapa tahun? Udah bisa kita pakai duit sudah udah pakai uang Syafi'i. Nggak sok. Padahal mahal pakai duit bisa kita itu. Makanya kadang-kadang perlu kena nyindir siapa-siapa yang salahnya itu yang perlu sampaikan, yang benarnya perlu luruskan. Banyak yang datang-datangnya Pak Ibu yang ngembang-ngembang itu banyak. Ada orang lagi sampai Jakarta Teknologi tapi ketemu di sekolah di luar sekolahnya di luar, artinya di luar Indonesia. Guru emas itu jerbolong tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Emas, apakah emas putih, apalagi emas kuning. Ulun berapun bapak-bapak ibu-ibu. Orang sekarang ini bertunangan, tunangan itu cincin tunangan. Laki-lakinya ada cincinnya, perempuan ada cincinnya. Ulun berapun laki-laki itu pakai cincin juga. Adalah bagaimana? Yang pakai cincin itu kan perempuan. Namanya cincin tunangan. Laki-lakinya kan ada juga. Kalau ada juga cincin apa? Emas kan? Emas. Perak. Kalau emas, nah ada emas, ada perak. Emasnya emas apa? Putih. Apakah di dalam Islam apabila emas putih boleh bagi laki-laki, kecuali emas kuning yang tidak boleh? Berarti emas itu terlihat dengan warna. Sedangkan dalam kitab tidak boleh memakai emas. Berarti kalau emas putih, kalau pakai perak boleh, asal bukan emas. Tapi sekarang kebanyakan emas, emasnya emas putih kah, emas kuning kah, emas hijau kah? Mana ada emas hijau atau biru? Tetap kan boleh. Artinya kalau urusan cincin itu hanya untuk perempuan. Bagi laki-laki nggak usah. Kalau pakai cincin juga berikan cincin bentuknya itu akik. Ambannya apa tuh? Ambannya apa tuh? Perak. Perak. Nah, itu perak. Kupinan kau dengan bismillah. Laki-lakinya. Tapi kalau emas putih, boleh. Kenapa maka haram bagi laki-laki memakai emas? Mempengaruhi kesehatan badan. Perempuan itu dianjurkan memakai emas karena dia setiap bulan itu keluar darah haid. Nanti Bapak Ibu, kalau laki-laki memakai emas terjadi pembekuan darah di dalam tubuh. Perempuan memakai emas dianjurkan karena dia darah kotornya keluar lewat haid. Darahnya bisa keluar lewat istihadah. Darahnya bisa keluar lewat nifas. Makanya perempuan itu jarang terjadi prostat. Perempuan umannya udin gulai prostat. Tumarin pun jarang perempuan itu. Dia darahnya itu keluar lewat haid. Kalau kita memakai emas, ternyata dilarang dalam Islam kita masuk emas putih, itu nanti rentan terjadi pembekuan darah. Tuh, ada orang bilang
gelang emas putih boleh. Ketemu waktu haus obrol dia datang ke rumah orang Bandung, kebetulan kenal dengan keluarga dulu. Di sininya gelang putih diletak untuk emas putih guru, tidak boleh memakai emas. Cincinnya lagi emas putih, tidak boleh memakai emas. Kalungnya kalung terapi, ada kalung terapi, ada kalung terapi yang bukan dari emas, ada lagi kalung terapi emasnya emas putih, tidak boleh. Kalau terapi memakai emas dan memang kalung itu terbuat dari emas untuk terapi, cari kalung yang bukan emas, jenis kalung terapi juga. Cari kalung yang bukan emas tapi kalung terapi juga. Karena dia beralasan seperti itu, anak kapal guru ini apa? Sekarang di rumah sakit Tanjung stroke total. Anak bagian anak menyusulkan. Sekarang di Tanjung stroke total. Pembuluh dan pecah. Stroke total. Pembuluh dan pecah, terjadi pembekuan di badan. Stroke total. Anak-anaknya mengirim gambar. Kita tutup ibu hukum Allah Ta'ala. Kalau Allah melarang, ada perlu kita tuh meneliti kenapa dilarang Allah. Kalau kita ada di ilmunya, cukup manut aja, selesai. Kalau Allah melarang, manut saja. Kalau Allah menyuruh, kerjakan saja. Itu paling enak. Stok total orangnya Pak Hebat. Betul Bapak Ibu, sudah maka ini supaya kita mengerti ini, jangan sampai menyusul. Amin. Total. Keluarga ketigaan melihat Pak Ibu berbaring di rumah sakit. Satunya, doakan keluarga saya. Apa? Total, pembuluh darah pecah, ginjal kena, ginjalnya bocor, pembuluh darah pecah, ginjal bocor, pembuluh darah pecah. Kata dokter, stroke total. Dan keluar stroke ringan. Mana stroke ringan? Stroke berat? Stroke total? Belum mendengar stroke total. Yang sering mendengar stroke ringan. Kalau stroke yang kedua itu berat. Pernah stroke. Berarti dulu stroke ringan. Guru Sukri stroke setahunan. Tapi beliau stroke pertama lalu jaga-jaga. Guru Hatim stroke berat karena sudah pernah stroke, kemudian diserang lagi stroke karena kecapean. Ini stroke total. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Benar itu terjadi. Apabila Allah melarang, ada tuh rahasia. Kalau
kuasanya. Kadang perlu kita harus tahu alasan Allah menyuruh kenapa. Kenapa Allah Ta'ala melarang? Nggak perlu kita manut aja. Sebab kalau kita meneliti, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Kenapa perlu Allah menyuruh sembahyang? Nggak usah, sembahyang aja. Kenapa perlu Allah menyuruh puasa? Nggak usah meneliti itu, puasa saja. Kenapa guru maka Allah menyuruh menuntut ilmu? Nggak usah cari-cari jalan lagi, tuntut ilmu saja. Niat etikam, nawaitu an-ma'naki babi hadal masjid sunnah lillahi ta'ala. Luar biasa, mengingatkan kita kalau sudah ada tulisan tuh maaf, ada tiga berniat etikam keterlaluan. Siapa nih nama anda di situ? Panitia, Bapak Alam ya. Soalnya panitianya kan dia berniat etikam, nah ya. Tapi sudah dapat pahala ya. Luar biasa. Itu baik-baik. 3 hari sudah tidak sadar. Di ruang ICU hancur. Apa jawaban pertama? Lepas kalung, gelang, cincin. Karena itu terbuat dari emas. Ini dulu dan anak. Ada lagi sekarang jam tangan. Jam tangannya ini emas putih. Haram ya. Tapi guru urun melihat jam, tapi gelangnya ini apa tuh mahal jualan. Ini terbuat dari emas putih. Kalau jadi jam, kalau alasannya aku memakai jam, tapi gelangnya ini aja emas putih, sama aja kalau berarti jam tangan emas putih. Tapi gue niat memakai jam tangan, niat memakai jam tangan tetap masuk ini juga. Yang dimenangkan jam tangannya kan ininya kan. Ayo, apa haram atau halal? Karena niat memakai jam tangan. Tapi gelangnya rantainya itu emas putih, kira-kira yang mana? Dipilih. Jam tangannya ini, jamnya ini bukan emas putih, tapi rantainya ini emas putih. Urut niat memakai jam, emas putih ikut di jam, nggak ada makal ini. Ganti rantainya. Nah, berarti tidak boleh kita pindah mazhab ke Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Lalu ada kadang-kadang pengajian atau ceramah membawa masyarakat pindah mazhab. Di sini tidak boleh. Apalagi mazhab Soekarno, parah lagi. Alim ada mazhab Soekarno ya. Ini masalahnya di sini. Karena tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Hukum menurut versi Imam Hanafi, hukum versi Imam Maliki, kita nggak tahu. Yang ada dalam kita 3 orang sampai Jumat sholat menurut Imam Hanafi 8 rakaat atau 12 rakaat atau 20 rakaat syah apa sholat menurut Imam Maliki. Sedangkan kita ada mempelajari pemahaman menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, maka tetap kita kembali kepada pemahaman ulama-ulama kita yang bermadzhab Imam Syafi'i. Nyaman, alim sudah Imam Syafi'i. Kita hidup beramal aja lagi, jangan tapi kita dibingungkan orang. Apalagi dan syarat-syaratnya kita nggak tahu versi Imam Hanafi, versi Imam Maliki, tahu lah. Kenapa tidak bisa kan pintar pakai duit? Kita ngerti lah pahaman Hanafi, ngerti lah pahaman yang apa syarat. Kenapa
Imam Hanafi memberikan zakat fitrah pakai duit? Syaratnya menurut versi Hanafi tahu nggak? Nggak tahu dulu ya. Kenapa Pak Habib berjalan? Dan tiada dapat tiada, tidak boleh tidak, maksudnya. Dan tiada dapat tiada, tidak boleh tidak daripada keduanya. Harus memahami wajib menurut Imam Hanafi atau Imam Maliki. Syaratnya menurut Imam Hanafi atau Imam Maliki wajib dipelajari, karena boleh tidak. Harus kalau kita ikut imam yang lain, kita harus mempelajari dulu. Biar ke Mekah, di Mekah ada bangunan ulun kan sunat. Artinya ketika kita di Mekah, orang ada bangunan kan bapak sembahyang kita mengikut Imam Maliki. Walau ada bangunan, kita ada bangunan juga nggak apa-apa. Tapi ulun waktu ibadah sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sempat walaupun kada angkat tangan. Boleh kan boleh. Kalau kita angkat tangan bingung banget samping. Nanti samping orang Pakistan misalnya, saya kok orang Madinah. Apa gini? Dari imam. Karena angkat tangan seperti itu sunat aja. Ulutnya sunat juga. Artinya kalau kita ikut boleh, bukan pindah mazhab, pindah pahaman. Nah kalau kita berzakat fitrah pakai duit, itu pindah namanya, bukan mengikut. Berkeluar dari pahaman Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi. Sedangkan orang ini tidak mengerti wajib menurut Imam Hanafi dan syarat-syarat di dalam mazhab Hanafi. Bertulisannya pula mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dan kasihan umat besar. Tapi ini apa jadinya? Ada lima lagi. Ada lagi lah. Biar sudah kitabnya tidak besar. Imam Maliki bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Imam Maliki di mana basisnya? Mekah waktu awal mazhab Maliki bersentuhan dengan perempuan tidak mengapa. Soalnya bukan ke Indonesia. Aku juga ikut Maliki. Tahu di mana? Tahu di sini. Ada lagi kalau ada serat, katanya kalau ada serat bersentuhan dengan perempuan itu baru batal. Kalau tidak serat nggak batal. Serat, oh serat. Ada rasa, ya kan? Ada syahwat, bersalaman tuh guru yang perempuan tuh kalau bersyahwat baru batal. Kalau kada bersyahwat kada batal. Ukuran bersyahwat ukurannya nah apik Imam Syafi'i juga bersyahwat kan? Kada bersyahwat kan? Kalau boleh dinikahi batal. Selamat kada? Selamat. Berarti dia kalau bersentuhan itu kalau kita ada syahwat baru batal, kalau kada ada syahwat kada batal. Nanti di itu Pak, abah kandung memperkosa anak kandung, ya benar. Bersyahwat padanya tuh. Nah, itu kada kawan dinilai Imam Syafi'i apik apabila boleh nikah batal bersentuhan. Apa tidak boleh nikah tidak batal. Biar sama menantu pian nggak boleh pergi nikah nggak batal. Karena menantu bersalaman sama mertua nggak batal. Kenapa dulu? Karena tidak boleh nikah mertua dengan menantu dengan mertua. Selamanya walaupun
mantan mertua atau mantan menantu selamanya tidak bakal lagi. Bisa dia orang bertanya, anaknya meninggal duluan, mertua muda, bolehlah guru dinikahi? Boleh, tapi boleh katanya boleh itu boleh turun ranjang. Turun ranjang itu saudari istri sampean yang nikahi, istri sampean meninggal, lalu dia menikahi adiknya, itu namanya turun ranjang. Naik ranjang itu kan bro, naik ranjang itu kakak dari istri sampean. Istri sampean meninggal, kakak istri sampean masih hidup, mungkin suaminya meninggal, biar nikahi, namanya naik ranjang. Kalau menikahi mertua kan bro, tambah ranjang. Ini hukum memperbolehkan. Fikih ini penting, apalagi dari zaman. Nah tulisannya apa tadi? Tidak besok. Apalagi? Dan tiada dapat, tiada daripada keduanya. Kadang awal harus menguasai wajib dan syarat-syaratnya supaya kita peliharakan jangan jadi talpik hukum. Kalau talpik itu mencampur aduk hukum, mencari yang mudah-mudah saja, namanya talpik. Nah, biar catat di sampingnya itu Bapak Ibu, arti talpik mencampur aduk hukum dan mencari yang mudah-mudah saja menurut selera. Itu dalam istilah fikih namanya talpik. Hancur itu hukum, sudah sembahyang mazhab Syafi'i, sudah bisa fitrah mazhab Hanafi. Nah ini wudunya wudu Syafi'i, pembatal Maliki. Nah bahaya nih, wudunya wudu Syafi'i bersentuh dengan perempuan tidak batal wudu. Nah hancur hukum. Orang sepaket ini dalam ibadat 2-3 imam 5 guru. Kenapa cuma 5? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Samudra. Nah, ya. Imam Samudra itu teroris. Imam Samudra itu nama orang. Kadang masuk mazhab 4 lain. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi talpik hukum atas segala orang yang awam. Nah orang yang awam yang kita biasa-biasanya, kita kadang-kadang mazhab Syafi'i nggak semuanya kita paham. Kenapa maka membawa umat ke mazhab Hanafi? Arti mazhab itu kita beribadah ada pegangan yang kita ikuti, namanya mazhab. Kita dalam beribadah mengikuti di antara imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah itu namanya mazhab. Di Indonesia mayoritas Syafi'i, ikutilah Syafi'i. Dan orang yang khawas, bingung nanti orang khawas itu orang yang berilmu. Orang berilmu pun kadang-kadang bisa tidak semuanya dia dipahaminya. Dan semuanya dipahami. Dan tiada tahu pula. Banyak juga yang tidak tahu. Itu tiadanya 2 kali itu. Tiada tahu pula. Banyak juga yang tidak tahu. Boleh tidak tahu Bapak Ibu. Biar kalau pindah ke mazhab Maliki tahu lagi apa-apa mazhab Maliki juga. Aku juga malu. Saya
boleh yang model-modelnya aja. Nah, ini namanya mahal. Konsekuen aja Pak RW dengan pemahaman Imam Syafi'i. Nah itu manut aja sudah, nurut aja selesai. Kita pada ahlinya. Tetapi madhab dirinya iya. Nah, dari sini dulu. Wallahu a'lam. Ada yang jelas. Alhamdulillah terjawab sudah semuanya. أفضل قال أنه لا إله